Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pergerakan bajak laut Akagami belakangan ini telah semakin agresif karena Sang sudah bilang bahwa mereka akan segera memburu One Piece. Bajak laut Akagami yang biasanya terkenal santai, kini serius dalam persaingan memperebutkan harta legendaris itu. Langkah-langkah mereka pun mulai menjadi perhatian dari Angkatan Laut. Seperti yang kita tahu, untuk saat ini Sang adalah Yonko yang paling senior karena Kaido dan Big Mom sudah tumbang dalam perang Wano. Maka Angkatan Laut harus mengawasi mereka secara ekstra karena Angkatan Laut paham ada banyak hal besar yang mampu dilakukan oleh Shanks. Angkatan Laut pun mengadakan rapat untuk membahas bajak laut Akagami dan para Yonko lain. Ini adalah rapat penting yang dihadiri oleh Fleet Admiral Akainu, para admiral, dan juga sebagian Vice Admiral. Tak ketinggalan, Commodore Brand New pun diikutsertakan di sana. Pertama-tama Brand New diberi kesempatan untuk memaparkan pergerakan dari bajak laut Akagami belakangan ini. Kemudian dia menjelaskan tentang potensi bahaya yang bisa ditimbulkan oleh bajak laut Akagami dari pergerakan mereka dalam memburu One Piece. Mereka bisa menciptakan pertempuran besar melawan siapa saja, baik dari kalangan bajak laut maupun dari angkatan laut. Kekuatan dari bajak laut Akagami memang sangat besar, sehingga pihak angkatan laut harus berhati-hati. Brand New berkata, rasanya semua marinir sudah paham betapa kuatnya Shanks. Meski tanpa buah iblis, tapi Shanks menguasai 3 jenis haki dengan tingkatan yang tinggi yang bisa dia pakai secara efektif dalam pertarungan. Selain Shanks, semua kru intinya pun patut diwaspadai, terlebih khusus 3 kru terkuatnya yang terdiri dari Ben Beckman, Lakiru, dan Yasop. Berhubung Brand New adalah orang yang sering mengumumkan soal bounty, maka dia mengingatkan kembali kepada para marinir lain berapa bounty dari 3 kru terkuat dalam bajak laut Akagami itu. Ben Beckman sebagai wakil kapten bajak laut Akagami memiliki bounty sebesar 3,5 miliar berry. Itu setara dengan bounty milik Mihao. Angka itu terbilang sangat tinggi, tapi juga cocok untuk orang seperti Ben Beckman. Sebab Ben Beckman dikenal sebagai ahli strategi jenius sekaligus petarung yang hampir setara dengan Shanks. Pada masa lalu, Ben Beckman telah mengalahkan banyak sekali musuh yang sangat kuat di lautan. Beberapa di antaranya bahkan orang-orang dengan nama besar yang dulu sempat sangat terkenal. Ben Beckman memiliki fisik yang sangat kuat dan mampu bertarung dengan baik dari jarak jauh, jarak dekat, maupun jarak menengah. Senapan yang dia pakai dapat berfungsi secara serbaguna, baik untuk menembak maupun untuk memukul musuh. Bagi orang lain, memukul musuh dengan senapan mungkin terdengar biasa saja, namun karena Ben Beckman bisa memadukan Haoshoku Haki dan Bushoshoku Haki untuk dialiri dalam serangan, maka senapan tersebut menjadi senjata yang mengerikan. Kemudian ada Lakiru dengan bounty sebesar 2,5 miliar berry. Meski dia memiliki tubuh yang besar, tapi dia adalah orang yang paling cepat dalam bajak laut Akagami. Masih misterius mengapa Lakiru dapat bergerak dengan kecepatan yang luar biasa walaupun dia tidak mengonsumsi buah iblis. Denyo mengatakan bahwa menurut rumor yang beredar, apabila Lakiru bertarung serius dengan menggunakan kecepatannya, maka hanya orang-orang dengan Kenbuchoku Haki kuat saja yang bisa mengetahui gerakan dari Lakiru. Pada masa lalu, Shanks pernah mencoba bertarung melawan Lakiru. Memang harus diakui bahwa gerakan Lakiru terbilang sangat cepat, tapi dengan Kenbuchoku Haki Shanks yang bisa melihat masa depan, dia mampu mengungguli gerakan dari Lakiru. Lalu ada Yasop, sang penembak jitu dalam bajak laut Akagami dengan bounty senilai 2,5 miliar berry, setara dengan Lakiru. Konon Yasop tidak pernah meleset dari sasarannya. Kemampuannya dalam menembak benar-benar berada pada tingkatan yang sangat tinggi. Yasop menguasai Bushoshoku Haki dan Kenbuchoku Haki dengan sangat baik. Dia bisa melapisi pelurunya dengan Bushoshoku Haki tingkat tinggi, sehingga dampak tembakan Yasop sangat kuat dan bisa sangat destruktif. Walau dia hanya memakai senapan biasa, tak heran saat Yasop menembak kapal Bartolomeo, kapal itu langsung hancur lebur. Padahal Yasop hanya menggunakan tembakan biasa. Sedangkan dengan Kenbuchoku Haki, dia bisa memastikan keakuratan dari tembakannya. Level dari Kenbuchoku Haki Yasop ini lebih tinggi dibanding milik Katakuri. Dulunya Yasop juga sudah pernah mengalahkan banyak musuh yang kuat. Tidak hanya dari kalangan penembak jitu saja, tapi juga dari kalangan para pendekar pedang. Sebab telah dikonfirmasi dalam databook bahwa Yasop dan Vista pernah punya masalah di masa lalu. Sepertinya mereka adalah rival satu sama lain.
Setelah mendengar penjelasan tentang bounty dan kekuatan dari para kru bajak laut Akagami, banyak Vice Admiral yang merasa ngeri. Bahkan ada Vice Admiral tertentu yang berharap agar mereka jangan sampai bentrok dengan bajak laut Akagami. Tentu harapan ini hanya dalam hati, karena jika dibicarakan, maka akan dimarahi oleh Akainu. Dalam rapat itu juga dibahas mengenai perbuatan Yasop terhadap Bartokle. Berita tentang bajak laut Akagami menghancurkan Bartolomeo dan kawan-kawan sudah tersebar luas. Hal itu terjadi karena sebelumnya Bartolomeo telah nekat membakar bendera bajak laut Akagami di wilayah kekuasaan Shanks. Para marinir pun membicarakan tentang rapat apa yang kira-kira bisa terjadi akibat masalah itu. Beberapa marinir menduga itu bisa menjadi awal untuk perang antara Shanks dan Luffy. Mereka tidak tahu tentang kedekatan Shanks dan Luffy, sehingga masuk akal jika mereka mengira bajak laut Akagami dan bajak laut Tobi Jerami bisa saja berperang. Meski begitu, tapi para marinir sepakat bahwa hubungan permusuhan yang lebih kuat di lautan bukan Shanks dan Luffy, melainkan Shanks dan Kurohige. Walau belum ada bentrok antara kedua kelompok masing-masing, tapi pihak Angkatan Laut tahu bahwa Shanks mengincar Kurohige. Menurut mereka, hanya tinggal menunggu waktu bagi bajak laut Akagami dan bajak laut Kurohige bertempur satu sama lain. Bila hal itu sampai terjadi, maka tak terbayang akan sekacau apa keadaan di dunia baru. Angkatan Laut juga berbicara tentang Cross Guild, saingan baru di antara para Yonko yang tidak boleh diremehkan. Memang belum ada permasalahan antara Cross Guild dengan Shanks, tapi karena mereka sama-sama mengincar One Piece, maka masalah bisa terjadi kapan saja. Cross Guild pun telah memulai pergerakan mereka untuk memburu harta tersebut. Awalnya Cross Guild tidak tertarik dengan One Piece. Mihawk hanya ingin hidup tenang dan Crocodile ingin menciptakan utopia. Hanya bagi saja yang berminat untuk memburu harta legendaris tersebut. Namun, karena dalam siaran Vegapunk dia bilang masa depan dunia akan berada di tangan siapa yang menemukan One Piece, maka Crocodile dan Mihawk pun harus ikut berburu. Mereka tahu mustahil untuk hidup tenang dan menciptakan utopia jika nasib dunia berada di tangan orang yang menemukan One Piece. Jadi mereka pun memutuskan untuk memburu One Piece juga. Pergerakan dari Cross Guild membuat keadaan di lautan menjadi bertambah kacau. Para marinir bertanya-tanya jika Cross Guild bentrok dengan bajak laut Akagami, apakah duel legendaris antara Shanks dan Mihawk akan terulang? Mereka bahkan dengan antusias mulai berdebat siapa yang akan menang seandainya duel tersebut terjadi. Melihat sikap para marinir itu membuat Akainu kesal dan segera mengambil alih rapat. Sang Field Admiral itu berkata, ini saatnya menyusun strategi untuk menghadapi bajak laut Akagami dan para Yonko lain. Jangan sampai ada dari mereka yang berhasil menemukan One Piece. Akainu tidak sudi jika masa depan dunia berada di tangan seorang bajak laut. Untuk menghadapi bajak laut Akagami sebagai Yonko yang paling senior, admiral yang akan dikirim juga adalah Kizaru, karena Kizaru juga merupakan admiral paling senior di antara Fujitora dan Ryokugyu. Namun, Kizaru tidak akan memimpin pasukan sendirian, melainkan dia dibantu oleh beberapa kesatria suci. Tentu kita tahu bahwa Kizaru tidak akan mampu menghadapi bajak laut Akagami sendirian, karena melawan Luffy sendiri saja, Kizaru sudah kalah. Namun jika Kizaru bekerja sama dengan beberapa kesatria suci, pasti daya tempurnya menjadi sangat kuat. Diketahui bahwa ada beberapa kesatria suci yang pernah bekerja sama dengan Kizaru pada misi di masa lalu, dan kombinasi kekuatan mereka sangat sempurna sehingga menciptakan formasi yang sangat bagus untuk melawan musuh. Para Vice Admiral pun terkejut mendengar hal itu, karena mengapa kesatria suci mau repot-repot membantu marinir melawan bajak laut. Akainu bilang itu semua adalah perintah dari Garling yang sekarang merupakan seorang Gorosei baru. Dia mau melibatkan beberapa kesatria suci untuk memburu Shanks. Diketahui bahwa alasan sebenarnya dari itu adalah karena Garling sudah tahu bahwa Shanks adalah anak kandungnya yang hilang dalam insiden God Valley, dan dia ingin menghentikan Shanks karena berpotensi membahayakan pemerintah dunia. Tapi Garling tidak bisa turun tangan langsung untuk itu, karena dia harus fokus menangani pasukan revolusi dan mengawasi produksi Mother Flame dari York, karena kini York berada di bawah komando Garling. Maka dia mengutus beberapa kesatria suci untuk mewakili dirinya menghentikan Shanks dan kawan-kawan. Saudara Shanks yang merupakan anak Garling yang lain juga ikut serta dalam misi ini, karena Garling percaya bahwa anaknya yang telah menjadi kesatria suci ini mampu menghadapi anaknya yang lain yang kini telah menjadi seorang bajak laut itu. Lalu, untuk menghadapi bajak laut Kurohige, Admiral Fujitora yang dikirim. Fujitora juga tidak akan memimpin pasukan sendirian, karena mantan Fleet Admiral Sengoku ingin ikut serta. Sengoku memiliki tujuan tersendiri untuk menyelamatkan Garp, bahkan Kong juga dikabarkan ingin ikut serta. Dia tidak bisa tinggal diam melihat Garp ditangkap oleh bajak laut Kurohige. Dia juga merasa kesal kepada Kuzan dan ingin memberi pelajaran kepada bocah pengkhianat itu.
Kemudian, Cross Guild akan dihadapi oleh Admiral Ryokugyu. Ryokugyu didampingi oleh Vice Admiral Momo Usagi dan Vice Admiral Tokikake. Dua orang itu adalah marinir yang ikut dalam program wajib militer buatan Akainu. Mereka adalah kandidat kuat untuk bersaing memperebutkan posisi Admiral yang kosong saat itu, tapi mereka kalah saing dengan Fujitora dan Ryokugyu. Jadi, bisa dibilang kekuatan Momo Usagi dan Tokikake ini hampir setara dengan Admiral baru seperti Fujitora dan Ryokugyu. Ryokugyu berkata bahwa dia tidak sabar ingin bertarung melawan Mihawk menggunakan pedang yang selalu dia bawa itu. Ryokugyu berkata bahwa pedangnya itu memang ditujukan untuk melawan seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Nah, sedangkan untuk bajak laut topi jerami akan ditangani langsung oleh Akainu. Meski dia Fleet Admiral, dia merasa harus ikut terjun ke medan tempur karena Angkatan Laut memang akan sangat sibuk dalam perang melawan semua Yonko ini. Jadi, Akainu akan pergi ke Elbaf. Masing-masing Admiral membawa 2 Serapim, sedangkan Akainu hanya akan membawa 1 Serapim saja karena jumlah Serapim memang cuma ada 7. Pertempuran luar biasa yang akan mengguncang seluruh dunia pun telah ada di depan mata. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.